Alih-alih atasi pengangguran malah disuruh pergi. Ini solusi atau pelarian? Saat jumlah pengangguran terus bertambah dan lapangan kerja dalam negeri tak cukup menampung, itu muncul satu solusi yang menggelitik. Kirim aja warganya bekerja ke luar negeri. Ini ada salah satu pengamat dari UGM, yaitu Tajudin Nur Effendi, menyarankan agar kelebihan tenaga kerja di Indonesia dikirim ke luar negeri. Alasannya karena pasar kerja dalam negeri tidak sanggup menampung semua angkatan kerja baru setiap tahunnya. Menurutnya, banyak lulusan sarjana yang akhirnya harus banting setir menjadi pekerja informal seperti supir, kemudian hingga asisten rumah tangga. Ini terjadi karena lapangan kerja formal yang tersedia tak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berusaha masuk ke pasar kerja cukup tinggi. Kalau kita kutip dari data BPS menunjukkan ada sekitar 3 hingga 3,5 juta orang setiap tahun. Secara teori, pertumbuhan ekonomi 1% bisa menciptakan 200 sampai 300 ribu lapangan kerja. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita 5%, maka hanya ada sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru. Artinya ada sekitar 1 hingga 1,5 juta orang yang tidak terserap. Gimana? Sebagai solusi, malah ia menyarankan para pencari kerja untuk mengambil sertifikasi keahlian yang diakui secara internasional, termasuk kemampuan bahasa asing, agar memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri. Namun, bukankah ini seperti menggerogoti luka dalam negeri dengan menambalnya di tanah orang lain? Belum lagi mereka yang terkena PHK juga ikut bersaing di pasar kerja. Semakin sempit akibatnya, mereka yang kalah bersaing harus terpaksa bekerja di sektor informal demi menyambung hidup. Dan kini opsi bekerja ke luar negeri semakin ramai diminati. Bahkan menjadi candaan getir, kabur aja dulu itu ternyata memang benar adanya. Hal ini pun secara terbuka didukung malahan oleh Menteri Perlindungan atau Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding, yang mendorong khususnya untuk warga Jawa Tengah untuk mengurangi angka pengangguran dengan bekerja secara resmi di luar negeri. Lalu pertanyaannya, apakah ini benar-benar solusi jangka panjang atau hanya bentuk lain dari menyerah terhadap tantangan pembangunan lapangan kerja di negeri sendiri? Nah, apakah mengekspor tenaga kerja adalah jalan keluar permanen? Atau justru gejala kegagalan strategi pembangunan lapangan kerja di dalam negeri sendiri? Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama konten-konten ini, jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten aku berikutnya. Thank you.